Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di dalam video tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan beberapa perintah modifikasi seperti rotate untuk memutar objek, kemudian follow me untuk mengakses perintah-perintah modifikasi dan perintah menggambar. Kita bisa pergi ke deretan icon di sebelah kiri, gambar garis seperti biasa kita lakukan. Kemudian follow me ada di bawah push ya, ini follow me, di atas offset. Kemudian untuk rotate itu berada di bawah move. Demikian, di bawah rotation ini, rotate ini ada scale untuk membesarkan atau mengecilkan objek. Kita awali dengan membuat rectangle. Jadi di sini rectangle sudah kita tekan dan bisa terlihat di sini kotaknya berwarna biru, berarti rectangle yang akan kita buat itu akan mengarah sepanjang garis aksis biru. Kita akan membuat dia vertikal dan mengarah ke garis aksis berwarna hijau. Caranya kita tekan tombol panah, maka dia berada di aksis atau di plane merah biru dan mengarah ke garis aksis atau sumbu aksis hijau. Oke, kita buat di sana. Kemudian kita tulis lebarnya, katakanlah ini di dalam meter ya, 1,6 meter, dan ketinggiannya kita buat 1,30 meter ya, 1,3. Nah, apa walaupun kecil. Kemudian kita membuat garis tengahnya di sini. Demikian. Setelah itu kita membuat kusen jendelanya ya, dengan menggunakan perintah offset. Ini tarik, tebalnya 5 cm, 0,05 meter, 5 cm. Begitu ya, yang ini 0,05. Sekiranya kita lebih banyak menggunakan dimensi atau ukuran sentimeter dan milimeter, ada baiknya kita menukar dimensi atau menukar unit gambar kita. Caranya kita pergi ke display. Ini yang kita scroll bawah sini, kita cari, tidak ada ya. Kita lihat di atas, mungkin di dimensi atas ini. Kita lihat info, ada tidak info di sini? Ya, di info, bukan di display ya. Di info. Di sini ada length unit ya, kita tukar pada sentimeter, atau kalau ingin lebih presisi lagi atau lebih akurat lagi, kita bisa pindahkan ke milimeter. Cukup mungkin sentimeter dengan 2 angka di belakang koma. Demikian. So kita sudah ukuran kita sekarang di dalam yang aktif di dalam sentimeter. Oke, baik. Kita tadi telah membuat offset yang jaraknya 5 cm ya. Sementara tengah-tengah ini jaraknya adalah tebalnya adalah 5 mm, berarti ada kelebihan 5 cm ya. Jadi kita pindahkan garis ini. Pindahkan garisnya ini menggunakan move di sini dan sejajar dengan garis merah sebanyak 2,5 cm. Enter. Dan begitu juga garis yang ini kita pindahkan sejauh 2,5 cm ya. Move ke dalam 2,5. Enter. Gitu. Lalu kita delete bagian tengah ini. Maka kita sudah mendapatkan dengan menghapus permukaan ini, kita sudah mendapatkan kusennya ya, bentuknya. Dan kita kemudian push
belakang sejauh tebal dinding, tinggal 15 cm gitu. Demikian. Oke, ini sudah bentuk kusen jendela sudah ada. Kita bisa klik 3 kali, klik 3 kali, maka terpilih semua objek. Kita right click dan kita jadikan grup. Tujuannya adalah supaya ketika kita menambahkan elemen lain yang bersinggungan atau intersect atau yang menempel di garis grup ini, maka grup yang kita sudah buat ini tidak akan berubah ya. Oke, baik. Kemudian kita buat jendelanya, atau kita buat cermin kacanya. Nah, ini kita yang buat yang mudah saja dulu. Ini kita menggunakan perintah rectangle dan menghadap garis sumbu aksis hijau ya, di tengah-tengah sini. Kemudian kita putarkan ke tengah-tengah sini. Demikian. Ini dari tengah-tengah sini. Kemudian tekan panah ke kanan. Demikian. Maka jendela di tengah-tengah. Demikian. Oke. Ini sama seperti latihan sebelumnya atau tutorial sebelumnya. Jadi di sini kita akan menggunakan rotate ya. Bagaimana cara merotate-nya? Kita pilih semua ini, kemudian kita mau rotate 90 derajat. Kita pilih menu rotate ini di bawah move. Kemudian kita bisa rotate sepanjang sumbu aksis hijau, atau kita tekan panah ke atas, maka kita akan rotate dari titik yang kita pilih ini terhadap sumbu aksis warna biru. Dan kalau ingin yang merah seperti itu, kita tekan panah ke kanan, maka kita bisa memutarnya terhadap sumbu aksis warna merah. Oke, baik, kita ingin memutarnya terhadap sumbu aksis warna biru ya. Panah ke atas, biru, kita klik di mana kita mulainya, kemudian kita ambil midpoint sebagai untuk men-setting 0 derajatnya ya, 0 derajat. Kemudian kita gerakkan berapa derajat di bawah, dimensi di bawah kanan itu akan terlihat angle 30 derajat, enter. Maka kita telah memutarnya sejauh 30 derajat. Oke, kalau kita ingin menambah memutarnya lagi 60 derajat ya, kita klik di sini, kemudian kita arahkan dia sejajar dengan garis garis jendelanya, dan kemudian kita putar lagi, tambahkan 60 derajat, kita bisa tuliskan enter. Seperti itu, maka sudah posisinya sudah berputar ya. Kita bisa lihat seperti ini, dia sudah putar. Atau kalau kita ingin melihat ini, kita melihat ini dalam keadaan posisi yang mana perspektif ya, perspektif. Kita bisa melihat dalam posisi ortogonal dengan memilih scene seperti itu. Sekarang ini dalam scene ini kita bisa lihat kita sekarang dalam keadaan perspektif ya. Pandangan kita itu perspektif. Kita bisa pandangan projection atau ortogonal ya, projection. Seperti itu. Dan kita melihatnya dari atas seperti ini. Dari atas itu, dari kiri ya. Dari atas seperti itu. Kita terlihat dari atas. Dia sudah berputar ya. Atau apabila kita ingin memutarnya, kita juga bisa memindahkan melihat dari atas seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita putar, baru kita putar menggunakan rotate. Klik di salah satunya yang ke sini,
kita set nolnya bisa di tengah-tengah ini, dan kita putar 90 derajat, maka dia akan kembali ke posisi semula seperti itu. Nah, di sini sangat penting menggunakan parallel atau projection, ya, projection view atau parallel view. Nah, itu akan membantu juga, memudahkan kita untuk melihat bentuk. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan follow me, ya. Kita bisa membuat jendela ini. Tadi kita menggunakan extrusion, ya, atau kita menggunakan push, ya. Kita gambar rangkanya dan kemudian kita push ke belakang, ya. Oke, baik. Bagaimana sekiranya kalau kita ingin membuat garis, atau kita ingin membuat aksesoris di sekeliling jendela ini, ya. Nah, kita bisa buat seperti ini caranya. Pertama kita buat rectangle ke sini. Jangan khawatir, ini hanya maksudnya garis yang atau elemen di belakang ini objek ini tidak terganggu. Kita bisa hide seperti itu. Dan juga dua jendela ini kita bisa juga buat sebagai komponen atau sebagai grup, ya. Kita klik 2 kali, kemudian juga ini shift atau kita tekan kontrol bawah ini, klik, kemudian right klik, kita jadikan grup, begitu, dan kita hide. Sekarang kita menggunakan kita sudah kita mendapatkan garis luar dari jendela. Saya ingin membuat aksesoris sekeliling jendela ini, ya. Aksesoris sekeliling jendela, dan kita perlu extend lebih sedikit keluar, ya. 1 cm mungkin atau 2 cm, ya. Kita pilih, kemudian kita pergunakan offset. Kita pilih dulu, ya. Kita pilih, ini kita offset. Kita offset keluar sejauh 2 cm aja, ya. 2 cm, dan oke, begitu. Kemudian garis yang di dalam ini kita tutup, ya. Kita delete. Ini kita delete juga. Dan kemudian kita buat aksesorisnya, yang maksudnya yang keliling hiasan sekeliling yang akan berada mengelilingi kusen jendela kita. Jadi caranya kita buat di sini. Ini kita sudah jauhkan 2 cm, ya. Jadi kita buat 7 cm ke sini. 7 cm. Kemudian kita buat rectangle aja lah, ya. Atau ada baiknya kita dari awal dari sini, ya. Atau kita buat garis tebalannya 2 cm. 2 cm aja. Tuh. Ke arah sana 2 cm, enter, escape. 2 cm, enter, atau 2 cm. Kemudian kita buat rectangle 7 cm dari sini. Mana 7 cm nya? Itu ke sana. Rectangle, ya. Begitu. Yang kita edit bentuknya. Mungkin setengahnya ini, dan jaraknya dari sini kita buat 3 cm. Kita buat rectangle lagi dari tengah sini ke 3 cm di sini. Begitu, kemudian kita delete. Begitu, kita delete. Kita buat
bentuknya seperti ini supaya dia bisa nanti mengelilingi jendela. Oke, baik, kita delete sini. Kemudian kita klik bagian ini 3 kali, garisnya ini 3 kali, dan kita tidak mau pilih ini, kita tekan unselected. Garis ini kita pilih ya, shift demikian, dan right click. Tidak bisa, klik, kita tidak mau garis ini di select, tidak mau, dan right click tidak ada pilihannya. Oke, anyway, masalah. Kemudian kita pilih aja garis ini ya. Kita bisa triple klik tadi ya, ini garis ini juga, dan kemudian kita menggunakan perintah follow, right click di sini ya, follow di sini. Maka dia ada langsung terbentuk ya, bentuk yang tadi mengelilingi garis ini. Kemudian kita munculkan semua all, maka kita terlihat di sini jendela kita memiliki hiasan. Right click, kita jadikan group. Maka kita bisa bedakan ya, kalau misalnya kita siram dengan warna, kalau ini warna merah ya, coklat. Kemudian untuk hiasannya ini kita pilih warna merah, seperti itu. Dia ada hiasannya. Kemudian untuk jendelanya kita buat transparan, wood glass ya, glass mirror, seperti itu. Maka kita sudah bisa membuat ini. Jadi follow me ini tujuan kegunaannya adalah untuk membuat model yang lebih cepat ya. Sama halnya seperti ini contoh lain kita membuat pintu ya. Kita mulai dari frame nya di bawah ini, kita kita warna hijau pintu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita tidak mau menggunakan bentuk ini, kita hanya ingin menggunakan garis luarnya ini sebagai acuan atau sebagai referensi. Kemudian kita membuat sendiri garis, kita menggunakan rectangle ya, di sini rectangle. Seperti itu ukurannya, jendela 5,15 seperti itu. Dan kemudian kita edit untuk jendela ini 3 meter mungkin ya, atau kita bisa menggunakan garis bantu ini dari pinggir sini 2 cm gitu, dan dari sini ke sini 4 cm untuk ketebalan daun pintu ya, 4, enter. Sehingga kita bisa menghasilkan bentuk yang lebih akurat demikian. Dan misalnya kita ingin membuat bentuk lain di sini, misalnya bentuk lengkung, kita bisa buat seperti ini menggunakan lengkung ini ya. Tapi untuk ukurannya lebih tepat kita bisa menggunakan garis ini juga, garis bantu. Misalnya dari sini ke sini, 2 cm ya, seperti itu. Kemudian kita buat lengkung ya, menggunakan titik ini, intersection sini,
Kita menggunakan ini, kita buat lengkung ini 2 titik ya, titik sini, titik sini, dan arch tangent ya. Ini sebab posisinya tidak tepat. Gitu, tangent to edge gitu. Dan setelah itu kita kita hapus bagian yang tidak kita inginkan. Demikian. Itu. Setelah itu kita bisa mengklik ini 1, 2, 3, pilih semua. Kita bisa menjadikan garis ini satu kesatuan dengan memilih weld edges. Kita klik weld edges. Minta maaf, dia terpilih. Kita undo ya. Klik. Kita tidak mau ini dipilih. Kemudian kita right click. Tidak ada weld edges. Kita klik. Maka garis ini sudah menjadi satu kesatuan. Oke. Cara untuk menggunakan follow me tadi ini, kita pilih garis edge-nya atau garisnya ini. Kemudian setelah itu kita tekan follow me dan pilih areanya. Itu sudah ada. Kita ulangi ya. Kita pilih ini, garis ini. Kemudian kita follow me dan kita pilih garis ini. Maka dia langsung terbentuk seperti itu. Bisa dilihat garisnya, ada lengkungnya seperti itu. Kemudian kita bisa menghilangkan garis ini ya. Garis ini klik 3 kali. Kemudian kita ke dimensi atau ke entity info, mungkin ada di bagian display ya. Hidden geometry ini kita keluarkan, atau shadow off, shadow on, smooth edge ini, atau soften coplanar. Kita klik ini ya, soften coplanar. Maka dia tidak terlihat garisnya, dia lebih smooth kan, terlihat seperti itu. Demikian untuk tutorial kali ini ya. Kita telah belajar untuk merotate, atau kita coba satu kali lagi untuk merotate ya. Bagaimana kalau kita ingin merotate ya? Kita select ini semua, kemudian kita copy aja dulu ya. Kita copy, yang perintah copy ini, kemudian kita pilih awalnya di mana, klik di sana, kemudian kita geser, kemudian kita tekan Ctrl. Oke, kemudian kita geser sepanjang garis merah, dan kemudian kita klik. Seperti itu, maka dia tercopy. Oke, untuk memutarnya kita pilih dulu ini, triple klik. Nah, maka terpilih semua. Kemudian setelah itu kita bisa rotate, katakanlah 90 derajat menggunakan di sini rotate, perintah rotate. Kita pilih di mana pusat putarnya, titik pusat putarnya, kita klik. Kemudian 0 derajatnya di mana, kemudian kita bisa geser, atau kita tulis 90, enter, maka dia akan diputar 90 derajat dari titik putar tadi ya. Seperti itu. Demikianlah video tutorial kali ini. Video berikutnya kita akan menggunakan perintah rotate, kemudian move, copy, dan juga follow me, serta axis ya, yang belum kita pelajari axis di sini, untuk membuat detail tulangan beton ya. Demikianlah kita akhiri kelas hari ini atau tutorial kali ini. Terima kasih.